3 orang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Many of us today. Nico. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ya hari ini tentang Concord Amitic Fast ya. Concord itu apa? Ini penting karena ini dasar ya. Oke, dasar. Jadi harus dikuasai. Oke, pada kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Sengaja saya ambil ini karena sering terkecoh ya di sini. Enrichment, penguatan. Persetujuan. Concord itu persetujuan ya antara subjek dengan kata kerjanya. Logikanya begini, kalau I tentu pakai am, kan gitu kan? He nggak bisa go, he goes. Berarti he subjek, goes-nya kata kerja harus bersetuju, nggak bisa he go gitu kan? Itu yang dimaksud dengan bersetuju antara subjek dengan kata kerja, harus pas. Analoginya begitu, ya analoginya begitu. Tapi tidak sesederhana itu yang akan kita pelajari gitu ya, lebih agak kompleks sedikit, jadi please focus ya. Subject separated from the verb, katanya di sini apa? Subjek dipisah-pisah jauh dari kata kerjanya, dari predikatnya. Pemisahnya disebut dengan prepositional phrase. Jadi hati-hati dengan pengganggu ini, prepositional phrase. Kalau pendek masih bisa kita kuasai. Di sini jamak, maka di sini minta kata kerja yang jamak, are, were gitu ya, karena bersesuaian. Jamak subjek, maka jamak pula yang apa? Kata kerjanya atau predikatnya. Pemisahnya inilah disebut dengan apa? In the class ini sebagai apa? Prepositional phrase gitu ya. Oke. Sebagai prepositional phrase. Lumayan karena pemisahnya ini pendek saja. Nanti kadang-kadang panjang sekali sehingga kita lupa. Ini pakai is atau are ya, panjang kali di ya, jadi kita harus tahu. Subjeknya di sini ternyata. Kalau jamak ya minta jamak. Kalau di sini tunggal nggak pakai s, tentu di sini pakai is ya. Pupil tentu di sini is. Ini nggak ngaruh, gitu ya. Oke. Kadang-kadang katanya di sini sulit menentukan subjeknya mana atau apa. Kalau subjeknya dan kata kerjanya dipisah jauh-jauh. Nah itu ya. Oke. Sering sekali subjek dan kata kerja dipisahkan katanya. Maka mereka akan dipisahkan oleh prepositional phrase. Prepositional phrase tidak punya efek kepada apa? Predikat. Oke, contoh. Ini subjek, ini tadi yang juga ya, verb, maka pemisahnya prepositional phrase. Ini nggak ngaruh ke sini. Yang ngaruh mana? Ini. Contoh ya. The study of languages, ini is atau are ya. Mempelajari bahasa-bahasa. Ternyata is. Karena penentunya bukan yang ini. Paham ya? Penentunya mana? The study. Sampai di situ paham ya? Karena ini kebetulan tunggal, maka di sini juga minta yang is, bukan are. Kalau has dan have pilihannya has, oke? Kalau do sama does umpama ada pilihannya maka jadi does, gitu ya. Ini have bukan has. Kenapa? Karena di sini penentunya several theories. On this subject nggak ngaruh apa-apa. Gitu, oke? Beberapa teori tentang subjek yang ini have. Kenapa nggak has? Karena ini sebagai penentu. Kebetulan ini jamak, maka minta yang jamak. Kalau ada pilihan are dan is, maka are yang diambil di sini. Gitu, oke? Jadi dia. The view, nah ini dia penentunya. The view of this disciplines varies, bukan vary, gitu ya. Varies ini kata kerja, nggak ada hubungannya dengan sangat ya. Vari tulisan artinya bervariasi, gitu ya. Pakai is, karena ini tunggal. Ini jawabannya is. Kenapa? Ayo, ini jawabannya is. Penentunya mana? The danger, bukan of the forest fire. Paham ya? Bahaya kebakaran hutan atau bahaya ini ya. Nah, ini dia. Bukan ini subjeknya, tapi ini. Maka jawabannya apa? Is. Paham ya? Nah, oke. The effects of that crime, jawabannya apa? Are ya. Mana penentunya? Efeknya. Karena efeknya jamak minta apa? Are. Get it? Okay. The fear of rape and robbery. Has atau have? Ya, jawabannya apa? Has. Kenapa? Ini penentunya.
the fear. Oke? Karena ini tunggal, ketakutan akan pemerkosaan dan perampokan. Ini mana ini subjeknya? Has atau have ya aku buat umpama, maka inilah penentunya. Karena ini tunggal, maka mintanya yang apa? Has. Garit ya. Lanjut kita. Hati-hati dengan ini. Saya terjemahkan dulu. Juga ditemani oleh bersama dengan kecuali tambahan pula. Ingat ya. Benda yang datang setelah mereka ini tidak dihitung, tidak jadi ukuran. Paham? Yang datang setelah mereka. Contoh, saya terjemahkan, artis itu bersama dengan manajernya dan beberapa teman-teman mereka akan datang ke pesta malam ini. Dia pakai is, padahal yang datang banyak atau satu orang? Banyak. Kalau banyak kan harusnya are, kan gitu kan logikanya. Kenapa is? Karena penentunya adalah ini yang di awal. Benda yang datang setelah along with nggak dihitung. Paham maksud saya? Mana benda yang datang setelah along with? Her manager and some friends. Itu nggak dihitung. Oke? Tapi kalau seganti ini dengan n, dihitung semua. Nah, itu bedanya. Apalah beda n sama along with? Kan sama-sama ya artinya itu ya, nggak jauh-jauh. Tapi begitulah bahasa. Ketika dia pakai along with, benda yang datang setelah along with juga teman-teman yang lain ini tidak menjadi patokan. Is ini karena di sini tunggal, tapi kalau di sini jamak, kebetulan dibuat jamak ya are juga. Walaupun are penentunya tetap di sini ya. Ambil situ paham ya. Mudah-mudahan. So, kita ada 7 orang sekarang. Mr. Amir accompanied by his wife and children is. Yang datang kan malam ini banyak, nggak hanya Mr. Amir. Istrinya, anak-anaknya, oke, banyak yang datang. Kenapa is? Penentunya mana? Mr. Amir. Amir itu, paham ya? Nah ini bisa jadi sering mengecoh. Kalau nanti di UN atau di mana ini mengecoh, sering kali jadi soal membingungkan. Maka di awal-awal saya sudah ingatkan hati-hati dengan ini ya. Beberapa lagi di bawah, jadi bisa dikuasai. Bondan bersama dengan 20 teman-temannya, 21 orang bayangkan. Pakai apa? Is. Loh kenapa is? Kan banyak orang. Ini aja yang jadi penentu. Paham ya? Together with 20 friends ini nggak dihitung. Gara-gara apa? Together with. Tapi coba diganti dengan n ini. Bondan and 20 friends. Jadi apa? Jadi ya kan? Nah, kalau n dia dihitung semua. Nah, itulah bahasa tuh begitu. Jadi harus dipahami gejalanya. Oke? Jadi kuatin dari sekarang nih. Mrs. N lah juga dengan peserta yang lain banyak ini tetap apa doesn't agree dia. Kalau ada pilihan is sama are umpama di sini jawabannya apa? Is, ya kan? Ini aja penentunya. Paham ya? Jadi as well as yang dan selainnya ini dikuasai atau dihafal. Ya, hati-hati dengan mereka. Lanjut. Anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing. Ini pengucapannya bisa nobody boleh ya. Kalau British nobody, kalau Amerika nobody, everybody British, everybody Amerika. It's up to choose ya. Somebody, someone, something dan sebagainya ini dianggap tunggal. Paham? Dianggap tunggal. Ada yang mikir begini. Setiap orang, everyone kan setiap orang banyak, setiap orang satu. Kan jadi banyak. Maka minta are ini salah. Any, every, no, each, some, ini semua dianggap tunggal. Maka minta kata kerjanya apa? Yang tunggal. Kalau ada pilihan is sama are, jawabannya minta yang is. Kalau ada pilihan has atau have, maka has jawabannya. Paham ya? Ini penentunya ini. Nah, ini each, either. Itu penentunya. Ini penentunya. Oke? Everybody has. Yang manapun dari kalian, either of you takes. Anybody? Apa jawabannya? Has. No problem, jawabannya is. Oke, no problem, tak ada masalah. Is harder to solve, bukan are. Tapi sebelum selanjut, kita ke no dulu ya. Biar jangan lupa. Atas bawah ini sama. Ingat, atas bawah yang ini sama. Tidak ada contoh yang relevan kepada kasus ini. No example is, no examples are. Pengertiannya sama atas bawah. Cuman jadi is berubah jadi are. Kalau setelah no ditambah tunggal, mintanya apa? Is. Kalau no ditambah jamak, mintanya apa? Are.
Dapat ya? Nah, itu bahasa. Jadi harus dikuasai. Khusus no ya. Maka sengaja buat itu di sini biar jangan lupa. No problem apa tadi? Is ya. Tapi kalau no students apa jawabannya? Apa? Go ya. No students go. Nah, itu dia. Kita lanjut. Something was each student has anything is each of you jawabannya needs ya. Okay. Get it ya? Oke, we go on. Di sini tunggal atau di sini jamak, oke, none of-nya sama. Kalau di sini kata benda yang nggak bisa dihitung, kalau di sini kata benda yang bisa dihitung. Oke. Tidak ada uang, tidak ada uang palsu yang telah ditemukan. Has, kenapa has? Karena money nggak bisa dihitung. Tapi kenapa di sini have bukan has? Karena none of the students. Nah ini kan jamak maka minta. Paham ya? Oke. Sekarang ke either. Nah ini juga membingungkan. Sering apa namanya membingungkan. Either or, neither nor, or dan nor. Ini are atau is kalau ada pilihannya. Penentunya adalah bukan yang datang setelah either. Di sini enggak, tapi yang datang setelah or. Gampang aja. Yang datang setelah apa? Nor. Yang datang setelah apa? Or. Yang datang setelah nor. Contoh, baik si John kita letak di sini, atau si Mike, ini are atau is kan dua orang ya? Enggak. Penentunya di sini. Kalau yang datang setelah or itu tunggal, ya mintanya yang tunggal kata kerjanya. Kalau yang datang setelah nor itu jamak, ya minta kata kerja yang apa aja? Jamak. Paham ya? Jadi jangan bingung. Oke, contoh aja kita kemarin. Jangan lihat dalam kotak ini bingung, kita lihat ke apa namanya soal aja. Ini is penentunya mana? Yang ini. Oke, ini tunggal, maka minta apa? Is. Ini nggak dihitung. Either Tukul or his brother umpama. Is atau are kan dua orang nih. Enggak. Ini aja yang dihitung. Nah, ini saya yang dihitung. Paham ya? Karena kebetulan jamak di sini, maka are. Kalau dibalik umpama di sini tunggal, ya minta is juga. Paham ya? Nah, gampang sekali. Neither Tukul nor ini is karena his brother. Oke? Dan selanjutnya. Ini is karena his friend. Get it? Oke. Ini are karena his friends. Okay. Ini is mana penentunya? Hanya si mana? Maimunah ini kan gitu kan. Ini has mana penentunya? Karena the girl ini aja. Ini jadi apa? Wants penentunya the secretary. Get it ya? Okay. Ini is penentunya mana? Sumita. Oke, Sumita aja. Ini were penentunya mana? Her brothers. Get it ya? Okay. Nah. Using expressions of quantity. Nah, atas bawah sama. Atas bawah sama ini. Some of, a lot of, lots of, plenty of, all of. Tapi di sini bisa is, bisa are. Kenapa? Karena yang datang setelah mereka ini kalau dia is, ya di sini kata benda yang nggak bisa dihitung, maka minta is. Kalau di sini are, karena di sini are umpama, di sini gara-gara ini bisa dihitung dan jamak. Paham ya? Atas bawah sama. Kenapa is? Karena di sini apa? The rice nggak bisa dihitung. Oke. Kenapa are? Karena di sini the books jamak. Paham ya? Lots of books ya are. Oke. Jadi ini bisa mengecoh, sangat bisa mengecoh. Is atau are, have atau has, do atau does, was atau were gitu kan. Gara-gara apa? Ini dia. Nah, jadi seperti itu ya. Ini apa jadinya? Jawabannya tentu apa ini? Bisa. Are. Jawabannya are. Oke. Okay. Are. Ini jawabannya is ya. Nah, kenapa? A lot of apa? The equipment. Jadi ini is. Oke. Okay. Equipment nggak bisa dihitung. Lucu bahasa Inggris ini. Padahal dia peralatan ya. Kalau diganti tool boleh. Itu bahasa, jadi harus lentur.
Ada beberapa dalam bahasa Inggris yang sangat mengecoh. Ya. Equipment peralatan, tool peralatan, tapi tool boleh pakai S, equipment enggak. Jangan tanya kenapa, begitulah bahasa. Aneh. Garlic sama onion. Onion itu boleh pakai S, kata apa namanya? Apa tuh onion? Bawang merah ya. Boleh pakai S itu. Cuman kalau bawang putih nggak boleh. Garlic. Aneh. Itu bahasa. Kemudian satu lagi ada informasi, information dalam bahasa Indonesia boleh dihitung 3 informasi, 4 informasi. Tapi kalau bahasa Inggris nggak boleh. Informasi nggak boleh pakai S. Jadi kalau mau nyebut 2 informasi gimana? 3 informasi. Pakai piece dia. I have 3 pieces of information. Saya punya 3 penggal informasi gitu ya. Itu bahasa. Jadi harus lentur memahaminya. Dalam bahasa tidak bisa 1 tambah 1 berapa? 2. Nggak boleh. Harus lentur. Kadang dibuatnya peraturan, kadang dilanggar lagi. Jadi harus lentur. Oke, move on. Ini tunggal kata kerjanya, is lah umpama, atau was lah, atau has lah, atau does lah, dan sebagainya. Penentunya kenapa itu ini is, okay? Does, has, penentu di sini jamak ya kata benda. Penentunya adalah one, each atau everyone. Di sini penentunya. Tunggal maka tentu minta kata kerja yang apa? Tunggal. Each of you takes. Oke, laporan kita 7 orang ya. One of my friends, apa ini jawabannya? Jawabannya adalah R. enggak. Penentunya mana? Tadi saya bilang ini penentunya. Kan tunggal semua. Jawabannya adalah is ya. Karena ini penentu. Jadi one of my friends is. Setiap dari buku-buku itu bukan buku-buku ini penentunya jamak, tapi di sini each of my books. Jadi maka jadi jawaban apa? Is. Everyone, setiap orang dari nurses itu, maka jadi apa? Goes. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan terkecoh sama ini. Ini sengaja sekumpulkan yang membuat kita sering terkecoh. Di awal ini harus kuat, kuat di sini agar ketika membuat writing atau speaking, tapi kalau speaking saya nggak endorse benar-benar ya, karena speaking masih dalam belajar tahap kita. Tapi kalau writing kalau bisa lebih bagus dengan mengetahui peraturan-peraturan ini gitu ya, karena biasanya orang native speakers of English-nya mereka masih tolerir ketika ngomong. Kalau kita ngomong mereka tolerir. Kalau kerja umpama salah-salah grammar. Tapi di dunia kerja umpama kalau kita salah di grammar, ketika menulis ya ingat ketika membuat laporan, ketika tulisan, selama dia tulisan itu umumnya mereka tidak tolerir. Karena ketika menulis kita ada kesempatan untuk berpikir. Itu umumnya begitu. Di dunia kerja, dunia akademis, ketika nulis mereka nggak tolerir. Seharusnya berbahasa dengan grammar yang atau tata bahasa yang baik. Tapi ketika ngomong mereka sangat tolerir. Itu sudah lalui itu ya, sudah tengok. Jadi hati-hati dengan itu. Oke? If a sentence begins ani, kalau jiran sebagai subjek. Jiran itu apa sih? Kata kerja yang dibuat jadi benda, dipaksa jadi benda. Jadi kata benda jadian ini. Kayak ada apa itu ya, jadi jadian. Tapi kan nggak asli kan. Jadi kata kerja yang dirubah jadi noun. Untuk apa dirubah jadi noun? Agar bisa menjadi apa? Subjek. Jadi kata kerja yang dipaksa jadi noun untuk bisa jadi subjek disebut dengan jiran, maka jiran dianggap apa? Tunggal. Knowing her, ini has bukan have ya. Knowing her has bukan have. Oke, karena ini dianggap tunggal. Clubbing is very popular today. Kenapa is ya? Oh ya, pada kata nge-club inilah orang-orang sekarang itu ya. Oke. Clubbing. Jiran, maka dianggap tunggal. Tak belajar telah membuatnya banyak masalah. Jiran sebagai subjek, maka jadi apa? Has, dianggap tunggal. Washing with a special cream
Ini is jawabannya. Kenapa? Ini sebagai subjek. Being cordial, ini juga is. Beramah tamah adalah salah satu aset orang Indonesia. Gitu ya. Jadi being cordial is subjeknya apa? Ini. Kalau ada umpama saja, ada umpama soal. Main game adalah hobiku. Main game adalah hobiku. Playing game is my hobby. Oke, is. Okay. Kenapa? Karena playing subject. Bagaimana dengan playing games? Is atau are my subject? Jawabannya tetap is. Kenapa? Tetap playing itu sebagai apa? Subject. Jangan terpengaruh dengan gamesnya. Satu jamak, satu tunggal. Karena penentunya playingnya. Paham ya? Oke. Kita lanjut sedikit. Yang berikut ini adalah semuanya dianggap tunggal. Ingat ya, semuanya dianggap tunggal. Jangan terkecoh gara-gara organisasi, kongres, family. Kan banyak orang tuh di dalamnya. Enggak ngaruh. Semuanya dianggap tunggal. Dapat ya? Family banyak orang, kerumunan banyak orang, apalagi tim itu banyak orang. Ini are atau is kan bingung kan? Tidak, dianggap tunggal. Khusus kata majority, mayoritas, kalau berdiri sendiri, maka dianggap tunggal. Kalau ada pilihan is atau are di sini, maka pilihannya apa? Is ya. The majority is, bukan are. Tapi kalau diikuti dengan kata benda jamak, maka mintanya apa? Are ya. Okay. The majority of the students are. Okay, gitu ya. The committee has. The family was. The crowd was. Congress has. The organization has. Tim kami is. Ya, jangan terkecoh. Tapi kalau yang dibicarakan membernya, kadang ada soal seperti ini. Ada timnya kok enggak. Lihat dulu ujung-ujungnya. Our team members, membernya itu. Ya kalau yang dibicarakan misalnya anggota dalam family itu, anggota keluarganya, maka bisa jadi were. Di sini umpama. Di sini bisa jadi are kalau membernya yang dibicarakan. Tapi kalau hanya timnya saja secara keseluruhan, maka dianggap apa? Tunggal. Jadi hati-hati. Oke. Secara umum kalau mereka secara umum dianggap tunggal saja. Oke. Now we go on. Yang berikut inilah kata-kata yang digunakan untuk mengindikasikan grup-grup binatang. Dan semuanya dianggap tunggal juga sih. Grupnya ya. Tapi sebelum kita lanjut, excuse me. Birds itu untuk menyatakan kumpulannya dia pakai kata apa? Flock, khusus gitu ya. Kalau sheep dia pakai kata flock juga. Kalau binatang ternak dia pakai kata herd, nggak bisa diganti-ganti nih kayaknya. Oke? Nggak bisa flock of cattle, nggak boleh. Dia ada khusus cattle untuk pakai. Kalau dogs dia pakai apa? Pack of dogs, sekumpulan. Kalau fish dia pakai apa? School. Ini bukan maksud sekolah ya, enggak ya. School of fish, sekumpulan ikan-ikan. Kalau lions dia pakai apa? A pride of lions. Great. Tapi semua dianggap tunggal. Gitu ya, kumpulannya. The flock of birds is. Oke. Ini dia penentunya. Sekumpulan binatang ternak maka dianggap apa? Jadi is ya. The herd of cattle is. The school of fish is ya. Go on. Excuse me. Now we go on. Sekumpulan benda-benda, hati-hati, yang mengindikasikan time, money, and measurements, maka ini juga dianggap tunggal. Ini mengecoh ya. Dolarnya tetap pakai S, rupiahnya juga pakai S. Oke? Tapi di sini jadi is. Paham? Karena dia berhubungan dengan apa? Uang. Itu gitu juga. 50 menit memang pakai S minutes-nya, tapi kan kita jadi bingung ini aren atau is ya. Ya, tetap dianggap tunggal. Jadi ada kekhususan di sini. Oke, apa tadi? Time, money dengan apa? Measurement. 2 kilometer adalah terlalu jauh untuk 1 hari berlari. Maka 2 kilometers pakai S memang di sini karena 2
Tapi di sini jadi apa? Is. Karena jarak ya, ukuran. Ya. Ingat waktu, ruang dan ukuran. Jangan terkecoh. Ini pengecualian ini yang se-expose sekarang untuk jangan kita terkecoh ya. We go on, very important. A number of sejumlah, the number of juga sejumlah. Sama-sama artinya nggak ada beda. Tidak ada beda. Kita bisa bilang umpama a number of BBC students, a number of Ulun Nuha students, boleh. Atau the number of Ulun Nuha students, boleh. Oke, tapi kalau diawali dengan a, maka di sini minta yang jamak. Lucu ya, dibalik ya. Kalau di sini dibuat the, maka di sini jadi is. Begitulah dia bahasa. Jadi kalau diawali dengan a number of, dia minta yang are umpama. Kalau diawali dengan the number of, maka dia minta apa? Is. Begitu dia. Artinya nggak ada beda. Itulah bahasa ya. Jadi pengecualian ini harus dipahami. A number of the applicants, apa nih jawabannya? Have ya. Oke. Tunggal jamak, itu aja cara mengingatnya. Kalau the number of presidents who have been questions on the matter, maka ada the, ini is atau are, maka is ya. Oke. Kita lanjut, nanti di YouTube bisa diulang lagi pelan-pelan. Sebuat sini agak lebih lebih cepat agar waktu kita cukup, mudah-mudahan cukup ya. Hati-hati dengan yang ini, selalu dianggap jamak ini ya. Scissors, shorts, apa nih? Gunting, celana panjang, celana pendek, tang, ya, jepitan, jeans. Ini semua dianggap tunggal, dianggap jamak. Maka permintaannya are bukan is, have bukan has gitu ya. Tapi kalau diawali dengan kata sepasang, ingat, maka jadi is. Contoh, the pants are, oke. Tapi kalau sepasang, pants is, ingat ya. A pair of glasses, jadi apa? Is. The glasses are, paham ya? The pliers were, the pair of pliers, oke, maka jadi apa? Was. These scissors, apa? Are, oke. Go on. Still have times. Oke, a minute more. There is, they are, here is, here are. Ini gimana? Hati-hati dengan there. Here, ini dia, itu ada, itu ya. Maka bisa jadi is sama are, kenapa? Bukan ini subjek. Ini bukan subjek. Subjeknya ini agak lain, di ujung dia. Khusus there dengan here. Kalau biasanya subjek di awal, ini di ujung. Itulah kenapa is atau are, was atau were, penentunya adalah di ujung ini. There is a book. Kan gitu kan? Penentunya is, kenapa? Karena a book tadi. Paham ya? There is a storm. Is kenapa? Gara-gara storm. Are gara-gara the result. Have gara-gara telephone calls. Ini jadi apa? There, tentu jawabannya apa? Was, karena an accident. There, jawabannya were. Kenapa? Many people. Dan seterusnya. Paham ya? Now we go on. Terakhir habis nih. Hati-hati dengan yang ini terakhir ya. Ini agak lain sedikit. Pengecualian nih. One deer. Apa deer? Deer itu rusa. Tapi aneh. Untuk rusa, two deer nggak usah pakai s dia, boleh begitu. Ikan juga boleh, kebiasaan mereka nggak usah pakai es kalau dia jamak. One fish sudah biasa kita tahu. Tapi kalau 2 ikan gimana? 5 ikan, 3 ikan, tidak perlu pakai es, oke? Kalau saya tambah es gimana? Nggak apa-apa, boleh. Tapi katanya di sini rarely used, jarang digunakan mereka. Jadi ada pengecualian bahasa, nggak banyak. Apa tadi? Rusa dengan apa? Ikan. Paham ya? Cara juga, satu cara pakai S, lucu ya di sini. Kalau ini udah oke lah, 2 cara means itu cara. Offspring nggak usah pakai S ketika jam. Offspring itu anak-anak yang baru lahir. Maksudnya bukan kita, bukan manusia, tapi binatang ya. Oke, dia pakai offspring, nggak usah pakai S. Sheep juga nggak usah pakai S. Udang-udangan, ini boleh pakai S, boleh enggak. 1 spesies begini, 2 spesies begini. Satunya yang lucu pakai S juga ya. Oke. There are 2 deer, nggak usah pakai S. I got 5 big fish aja, nggak usah pakai S. Paham ya? Oke. Waktu kita habis, sepikir ini di screenshot ya, sebentar di screenshot. Dapat ya? Screenshot dulu mana jawabannya. Oke, yang nomor 10 sampai nomor 12 cari yang salah saja. Cari yang apa? Yang salah. Paham ya? Screenshot dulu coba sebentar. Saya pikir bisa ya. Nah, cari yang salah.
Yang ini ya, 10 sampai 12. Tak usah dibenarkan. Kalau salah di A ya A tulis, kalau salah di C gitu ya. Yang ini apa namanya? Pilih mana jawabannya. Yang ini cari yang salah. Mungkin di UN ada enggak? Saya pikir ada, cari yang salah. Ini biasanya soalnya di TOEIC ada, di TOEFL ada ya. Tapi di UN persiapan ini ada, mungkin ada yang error analysis ya. Saya pikir udah itu aja. If you have any questions boleh text me ya, boleh ditanya saya via WhatsApp. Something not clear, okay, to you, then you can ask me via WhatsApp. No problem, I will answer. Time is up, I think. Yeah, time is up. That's it for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.